Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya jika menunda kegiatan kita karena jadwal itu di jam 9, karena sambil menunggu KPM yang lain akhirnya kita molor sampai setengah 10, ini bahkan hampir sampai jam 10. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya memperkenalkan diri karena mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal saya. Nama saya Muhammad Azni. Awalnya saya koordinator pendamping bansos pangan di Sembako karena Dirjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial telah dihapus dan digabungkan dengan Dirjen Linjamsos, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dirembuk jadi satu. Akhirnya kami semua dari koordinator yang ada yang mewakili Kementerian mengawas program sembako itu dialihkan ke pendamping PKH semuanya. Jadi ke depan semuanya akan berstatus pendamping sosial, tidak ada lagi koordinator dan juga dan lainnya. Cuma nanti pembagian wilayah ke depannya. Dan hari ini saya mendapatkan tugas di Kecamatan Tanah Liat. Ibu, untuk ke depan, beberapa tahun ke depan, mungkin selama saya masih di pendamping PKH, saya akan mewakili Kementerian Sosial di Kecamatan Tanah Liat untuk mengawal, mengevaluasi, dan memberikan bimbingan dan pengembangan mengenai apa sih ya harapan pemerintah pusat itu terhadap KPM PKH, kenapa PKH diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi untuk program Keluarga Harapan atau PKH ini sebenarnya diberikan untuk menunjang kebutuhan keluarga. Ya, baik dari pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Makanya di dalam PKH itu terdapat beberapa program yang berdasarkan komponen-komponen yang Bapak Ibu dapatkan. Mulai dari ibu hamil, anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun, kemudian anak sekolah, SMP, SMA, dari SD sampai SMA, kemudian ada lagi yang namanya anak disabilitas, ya, program disabilitasnya, kemudian lansia yang lanjut usia. Makanya ada 7 komponen yang harus Bapak Ibu miliki untuk masuk ke dalam program PKH. Selama ini program ini berjalan dengan baik dengan komponen-komponen yang ada. Adapun ketika ada KPM PKH yang keluar dari program, itu mungkin ada beberapa indikasi kenapa mereka keluar. Mungkin salah satunya adalah tidak memiliki komponen lagi. Misalnya dalam rumah tangga itu tidak ada lagi anak sekolah, ibu hamil maupun balita. Atau bisa saja keluarga ini mampu secara ekonomi ketika dilakukan evaluasi di lapangan. Itu banyak. Mungkin juga pada saat 2015 sampai 2020 ada anaknya yang lulus PNS. Akhirnya dia keluar dari program PKH karena masih dalam satu kakak anaknya. Mungkin juga ada yang menjadi pejabat desa. Atau mungkin juga ada yang memiliki sarang walet yang sudah berhasil dan membangun sarang walet. Bapak Ibu, kalau ada misalnya KPM yang keluar secara tiba-tiba karena kami mungkin mendapati adanya sarang walet, maupun dia berhasil atau tidak, kami pasti akan keluarkan. Kenapa? Karena membangun sarang walet itu tidak memiliki uang sedikit. Ya. Tidak ada alasan kita mengatakan ini kan belum berhasil. Kenapa? Walet ini ketika dibangun 2-3 tahun ke depan pasti berhasil kalau dirawat dengan baik. Nah, untuk membangun sarang walet minimal itu paling kecil sekecil-kecil 30 jutaan. Ya kan? Dan ini tidak bisa dirahasiakan ke umum karena ini sudah kelihatan dengan nyata di depan kita semua. Ya, apalagi untuk wilayah Tanah Tidung saat ini orang-orang berlomba membangun sarang walet karena melihat kondisi dan situasi yang menjanjikan untuk masa depan. Itu. Akhirnya kalau ada di antara Bapak Ibu nanti ke depannya keluar misalnya dari program PKH, silakan tanyakan ke saya maupun ke desa boleh, kenapa keluar. Nanti kita akan lihatkan apa alasan-alasan itu sehingga Bapak Ibu semua keluar. Tapi pada dasarnya bahwa program PKH diberikan ke kita semua adalah untuk menambah dan memberikan keringanan beban keluarga sebenarnya. Ya, mungkin anaknya yang SD ketika nyampai ke semester baru akhirnya beli sepatu, beli buku, beli pulpen dan sebagainya. Dengan bantuan ini diberikan triwulan, itu diharapkan memberikan dampak yang baik untuk anak-anaknya. Ya, jangan nanti ketika bantuan keluar, Bapak Ibu lebih mengutamakan kebutuhan pribadi daripada kebutuhan anaknya, gitu nah. Karena banyak ada yang saya dapati orang tuanya beli rokok untuk bapaknya, beli pulsa HP untuk nonton TikTok. Ya kan?
Ada juga yang beli lain-lain tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya Bapak Ibu masuk dalam komponen PKH dengan kategori ibu hamil, utamakan kebutuhan kehamilannya. Ya. Jangan beli susu untuk ibu hamil, akhirnya beli susu untuk bapaknya. Iya kan? Pada sudah ya. Biasa tegang tuh. Ya kan? Ini banyak. Kemudian ada lansia, diberikan bantuan untuk lansia, ternyata dibelikan untuk rokok, padahal untuk beli obat, untuk berobat ke puskesmas, biaya bensin untuk ke puskesmas. Ya kan? Ini kadang dibeli uang 300.000 atau 600.000 per semester, ujung-ujung dibelikan rokok. Jangan. Kalau misalnya memang kebutuhan untuk beli obat sudah terpenuhi, uangnya masih ada sisa, dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga lainnya. Ya, kalau lansia saya sarankan kurangi, kalau tidak bisa berhenti merokok ya dikurangilah. Yang biasanya seminggu 1 bungkus, kalau bisa 1 bungkus sebulan lah. Ya kan? Ya, lebih bagus kalau berhenti merokok. Karena apa? Ini untuk menunjang kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam program PKH itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Dan monitoring ini juga nanti akan mencatat semua proses yang Bapak Ibu lakukan di lapangan. Kenapa? 3 bulan sekali ketika sudah pencairan dana, kami akan melakukan monitoring, evaluasi dan monitoring. Untuk apa? Untuk melihat keaktifan Bapak Ibu sebagai penerima program PKH. Apa saja? Mulai dari unsur kesehatan. Kami akan minta data ke puskesmas dan posyandu setiap desa. Berapa kali sih orang yang mendapatkan program PKH ini untuk mengunjungi paskesnya? Ada nggak dalam 1 bulan dia datang untuk mengecek kesehatannya? Terutama lansia dan ibu hamil. Ada nggak dia datang dalam bulan ini untuk ngecek kesehatannya? Misalnya untuk lansia, ngecek tensi. Ada nggak ke puskesmasnya? Ini akan menjadi prioritas kami untuk mengecekkan kesehatan. Hampir semua KPM itu akan jadi evaluasi bahwa tolong dalam setiap bulan tolong dicek kesehatannya, ya, karena ini penting. Kemudian yang kedua, misalnya ada KPM PKH yang menerima program PKH berdasarkan pendidikan anak sekolah, kami akan menitip absen ke sekolah maupun form evaluasi ke sekolah, akan dicentang oleh sekolah berapa kali dalam sebulan anaknya masuk sekolah. Kemudian anaknya sekolah benar nggak belajar dengan baik di sekolah, nanti ada penilaian dari guru. Jadi tolong bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah dan mendapatkan bantuan PKH dalam program sekolah, maka dorong anaknya untuk terus masuk ke sekolah, belajar di rumah dan sebagainya, untuk meningkatkan prestasi. Karena apa? Di program PKH dari Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan ada namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada seluruh masyarakat ataupun pelajar yang orang tuanya kurang mampu. Wabil khusus untuk orang-orang yang mendapatkan PKH. Karena apa? PKH merupakan program Kementerian Sosial yang betul-betul mensasar seluruh penduduk Indonesia yang paling miskin dalam sebuah desa. Kalau dalam Islam itu PKH itu merupakan fakir miskin sebenarnya. Jujur saya sampaikan, ini betul. PKH ini sebenarnya orang fakir miskin. Mohon maaf kalau saya sampaikan harus begini, karena memang itu sudah aturan yang mengatakan. Ketika seseorang mendapatkan PKH, maka dia wajib mendapatkan beberapa program. Salah satunya sembako. Kenapa Bapak Ibu dapat double? Karena Bapak Ibu adalah orang miskin di PKH. Sembako dapat. KIP pelajar bagi anaknya untuk menunjang pendidikannya di sekolah. KIS, Kartu Indonesia Sehat, wajib didapatkan bagi kelompok PKH untuk menunjang kesehatannya. Apalagi yang lainnya, bantuan-bantuan lainnya seperti Rutilahu, kelompok usaha bersama, ya, masih ada, masih banyak. Ini bisa diperoleh dari PKH. Tapi dengan kondisi dan situasi masyarakat yang sesungguhnya. Makanya kami hadir di setiap kecamatan itu untuk memberikan evaluasi, monitoring, dan pengembangan. Kedepan dari hasil pertemuan hari ini saya akan bentuk kelompok. Satu kelompok saya mengharapkan masuk 10 orang. Kalau misalnya di Tanah Merah ini ada 60 jiwa, maka harus ada 6 kelompok yang terbentuk. Kenapa? Ini untuk mengevaluasi seluruh
program, ya. Kenapa? Ini misalnya ada 6 kelompok, berarti kan ada cukup saya menghubungi 6 orang untuk memonitoring kelompoknya. Ya kan? Ini untuk memudahkan saya untuk mengevaluasi, sekaligus juga memudahkan saya untuk memberikan informasi. Misalnya bulan depan cair nih, saya cukup menghubungi ketua kelompoknya untuk memberitahukan seluruh anggotanya bahwa bantuan akan cair. Ya, ingat, kelompok yang saya bentuk bukan kelompok QB, tetapi kelompok program PKH. Ya, tidak ada embel-embel bantuan lain, hanya untuk membantu Bapak Ibu sekalian agar saya mudah ke depan untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan, memberikan pengembangan dalam keluarga. Ya, misalnya dari satu kelompok ini, ya dia punya kerajinan, misalnya bisa membuat baju ataupun membuat tikar pandan. Nanti kita coba kembangkan. Karena ini bisa berpotensi pengembangan SDM di desa dan juga ekonomi masyarakat. Misalnya, terus misalnya di kelompok lainnya bisa membuat kue. Kita bisa kembangkan dalam kelompok itu untuk pembuangan kue. Misalnya kita tidak dapat dana ke desa, kita bisa minta. Kalau betul-betul diserius dalam mengelola. Saya rasa pemerintah desa tidak akan menolak ketika masyarakatnya serius untuk mengelola program itu. Ya. Misalnya ada yang bisa mengajar, kita akan buka bimbel, bimbingan belajar bagi anak-anak KPM khususnya, untuk ibu-ibu saja khususnya. Anak-anaknya yang punya sekolah bisa dikumpulkan satu tempat, diajarin oleh kelompok yang berbasis pendidikannya baik ke depan. Ya, apalagi untuk saat ini gerakan nasional, gerakan literasi nasional dari Kementerian Pendidikan itu lagi digencar, namanya TBM, Taman Bacaan Masyarakat, yang ada di wilayah Bapak Ibu. Saya harapkan anak-anaknya yang masih sekolah diarahkan ketika pulang sekolah bukan bermain atau disuruh untuk bantu orang tuanya, selain itu tolong diarahkan ke TBM yang ada di desa. Kenapa? Ini untuk membantu anak-anak kita meningkatkan pendidikannya, ya. Yang tidak bisa membaca suruh ke TBM, nanti diajarin sama pengelola TBM cara membaca. Yang tidak mengenal huruf silakan ke TBM. Terus Bapak Ibu KPM yang buta huruf, yang tidak mengenal huruf dan tidak bisa membaca, silakan ke TBM. Nanti dibantu oleh pengelola TBM untuk belajar membaca. Ya. Kenapa? Karena program literasi juga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia. Dan ini juga berdampak pada program-program pemerintah, terkhusus untuk program kemiskinan. Karena kami yakin dari pendamping dan juga pemerintah pusat bahwa dengan meningkatnya SDM Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu bisa pendidikannya baik, kemudian memiliki pengetahuan yang luas, ke depan mereka tidak akan minta lagi untuk dibantu. Karena apa? Mereka punya kemampuan untuk melihat kondisi dan situasi masyarakatnya. Ya, selama ini mungkin bukan di Tanah Merah saja, bukan di kecamatan ini saja, hampir seluruh kecamatan, bahkan se-Indonesia, itu ketika berbicara bantuan semuanya minta. Semuanya mau. Ya kan? Saya aja kalau dikasih bantuan mau. Tapi karena adanya pengetahuan pendidikan, adanya pengetahuan tentang wawasan sosial, akhirnya saya juga mundur pelan-pelan. Ya, kami dulu waktu mahasiswa diajarkan tuh bagaimana mendapatkan bantuan untuk peningkatan kapasitas. Kita sering dulu datangi dan sebagainya. Bahkan teman-teman semuanya kadang kita usulkan beasiswa dan sebagainya untuk menunjang pendidikan. Setelah lulus dari mahasiswa, akhirnya kita sadar bahwa ketika sudah lulus, ternyata tidak seperti itu yang kita bayangkan. Ya, yang dulu kita lulus, masuk kerja dan sebagainya, akhirnya mendapatkan uang dan sebagainya. Sebenarnya ternyata bukan itu. Kami digodok, dibesarkan di program Kementerian Sosial, itu bagaimana membesarkan jiwa untuk membantu orang. Bagaimana membantu orang, bagaimana mengevaluasi masyarakat sekitar untuk diberikan bantuan dan dikeluarkan dari kemiskinan. Itu yang kami digodok. Akhirnya, akhir ini, Bapak Ibu dan sebagai penerima program, saya harapkan jangan berharap terus bantuan. Ya, bisa ya? Karena apa? Kalau selamanya kita minta, karena agama kita mengajarkan juga tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya kan? Nah, ke depan kelompok ini setelah saya berikan itu tadi, kita akan bentuk namanya pertemuan P2K2, yaitu pertemuan pengembangan kemampuan keluarga, P2K2. Ya, ini tempatnya kita akan siasati, kita akan lihat di mana kondisinya baik. Apakah pertemuannya di kantor desa atau dari rumah ke rumah. Gitu. Kalau misalnya harus pertemuannya dari rumah ke rumah, boleh. Biar saya juga mengenal masyarakat, mengenal kondisi rumah Bapak Ibu sekalian.
ya. Dan ini akan saya coba susun jadwalnya dari desa ke desa, ya. Terus komponen berikutnya mengenai anak disabilitas. Di Tanah Merah ada disabilitas terbagi dua, ya. Ada disabilitas fisik dan juga mental. Yang mental seperti apa? Yang bilang orang ketika kita sampaikan sesuatu dia menjawabnya lain. Itu salah satu. Atau anak-anak yang sudah berusia 10 tahun ke atas, pemikirannya masih usia 7-8 tahun. Ini juga masuk dalam disabilitas mental. Yang fisik bagaimana? Fisik adalah cacat secara lahir maupun cacat karena kecelakaan dan sebagainya. Itu juga masuk dalam disabilitas fisik. Kenapa? Karena di program pemerintah pusat sampai daerah itu ada namanya bantuan disabilitas. Yang kakinya hilang akibat pekerjaan akhirnya diberikan kaki palsu. Orang tua yang jatuh kemudian sakit dan tidak bisa berjalan, ada kursi roda yang diberikan secara gratis. Kemudian ada yang mental ataupun ada anaknya yang tersandung narkoba, ya narkoba, itu juga ada bantuan dari pemerintah yang namanya rehab untuk mereka yang tersandung narkoba. Jadi saya berpanjang sedikit mengenai narkoba, Bapak Ibu. Kalau ada anak, keluarga maupun saudara yang tersandung dengan kecanduan narkotika, silakan lapor ke dinas sosial. Di sana ada biaya yang disiapkan oleh mereka untuk direhab. Setahun itu 2 orang. Tahun ini kita mengirim 2 orang lagi yang berada di Kecamatan Saipilir. Itu mereka yang tersandung narkotika. Daripada mereka ditangkap polisi, di penjara 4 tahun, mending Bapak Ibu laporkan ke dinas sosial, kita rehab selama 6 bulan. Paling cepat. Paling lama 2 tahun direhab di panti yang ada sudah bekerja sama dengan kita. Ada 3 tempat, Banjarmasin, Surabaya, dan Jakarta. Tempat merehab. Dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, jadi jangan khawatir. Nanti anaknya kembali di sana dia bekali dengan skill baru. Misalnya dia bisa dengan bengkel. Nanti di sana diajarin berbengkel dengan baik. Nanti pulang dikasih modal untuk membuka bengkel biasanya. Ya, yang biasanya tidak punya keterampilan nanti dikasihkan rekomendasi kembali untuk bisa bekerja di kantor-kantor. Seperti kemarin ada yang dari Saipilir yang dulunya tersandung narkotika, kita rehab, akhirnya kembali. Dia direkomendasi untuk kerja, akhirnya diterima di Pol PP, kerja sebagai honorer di sana. Dia dulunya tersandung dan memang parah. Dan setelah kembali akhirnya dia normal, bisa bekerja lagi di kantor dan akhirnya hari ini sudah normal dan memiliki keluarga dan punya anak. Akhirnya mereka dulu. Dan ini informasi harus sampaikan kenapa? Biar Bapak Ibu ketika ada anaknya tersandung narkotika, keluarganya maupun saudaranya, silakan minta direhab. Ya, jangan malu. Daripada dia ditangkap polisi, kasusnya lebih beda karena ada tindak pidana. Kalau dia dilapor ke dinas sosial, dia ada namanya pelayanan. Ya, dikasih makan, dia urus dengan baik, diberikan skill, pulang disehatkan dan sebagainya. Ya, itu. Terus yang terakhir mengenai lanjut usia. KPM yang memiliki program lanjut usia, yang mendapatkan bantuan lanjut usia, tolong ini dimanfaatkan. Ya, Paman ya. Misalnya sebulan minimal 3 kali berobat ke puskesmas. Kenapa? Untuk mengecek tensi. Ya, hipertensi itu berbahaya. Terlalu banyak orang tua yang saya lihat dengan mata saya sendiri yang meninggal karena hipertensi. Terlalu banyak orang tua yang saya lihat sendiri gara-gara gula darah yang tinggi. Termasuk keluarga dan juga beberapa kerabat yang dekat dengan kami. Ini kenapa saya harapkan orang-orang tua itu intens atau sering ke puskesmas. Ya, namanya ada sekarang itu namanya posyandu lansia, posyandu remaja, karena memang potensi meninggalnya orang tua itu akibat hipertensi paling banyak. Kena stroke dan sebagainya. Ya, jadi saya minta tolong ke orang tua kami semua yang mendapatkan bantuan PKH di lansia untuk rajin-rajin berobat. Tidak perlu untuk minta obat, cukup cek kesehatannya. Kalau memang tinggi tensinya pasti dikasih obat, tidak perlu minta. Datang aja, saya mau ngecek tensi. Seminggu sekali, silakan. Dokter tidak akan melarang bagi orang tua yang mau ngecek tensi. Ya, apalagi sekarang tidak bayar, ya kan? Karena adanya bantuan BPJS dari pemerintah daerah dan juga pusat. Bapak Ibu yang PKH, kalau misalnya BPJS daerahnya sudah tidak aktif, lapor ke saya.
Ya, biar diaktifkan BPJS nasionalnya. Ya. Karena apa? Penerima program Keluarga Harapan atau PKH itu wajib mendapatkan semua. Ya. Kemudian kalau misalnya dari pendidikan anaknya ada yang kuliah, mungkin banyak dari Bapak Ibu anaknya kuliah, kemudian kesulitan dalam biaya pendidikannya, silakan diusulkan ke dinas sosial dan juga diusulkan ke kampusnya untuk mengambil KIP kuliah. Caranya bagaimana? Nanti ke dinas sosial minta rekomendasi mengenai bahwa anak ini merupakan keluarga yang kurang mampu. Itu ada dari aplikasi langsung. Tidak dibuat manual lagi kayak dulu, dari desa bikin surat keterangan tidak mampu ke dinas sosial dan sebagainya. Sekarang tidak boleh. Tahun 2019 sejak KIP kuliah dikeluarkan oleh Pak Jokowi, hampir semua lah yang merasa mampu di Tidung Pala dan sekitarnya itu datang ke dinas sosial, termasuk ASN. Datang ke dinas sosial minta rekomendasi untuk mendapatkan KIP kuliah anaknya. Yang ASN-nya minta, Bu. Gimana kita dengan orang-orang di bawah? Tapi kami tolak, karena apa? Semua tersistem, tidak semudah kayak dulu. Kalau di sekolah dulu ada namanya KIP pelajar, orang tuanya yang guru dapat anaknya, ya kan? Tidak tahu sekarang apakah masih berlaku, tapi saya rasa tidak. Karena apa? Di dalam Dapodik sekarang itu harus mencantumkan nama orang tua dan nomor kartu keluarga sejahtera yang merah putih yang Bapak Ibu pegang. Harus ditulis di dalamnya baru bisa masuk. Walaupun ada, dia harus mendapatkan surat rekomendasi kurang mampu dari sekolah dan juga kantor desa ketika orang itu memang tidak mampu. Kalau tidak memiliki kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sejahtera. Ya, KKS itu. Yang ATM Bapak Ibu pegang itu tolong dijaga, karena itu bermanfaat untuk anak-anaknya. Ketika berobat nanti BPJS-nya aktif, kasih lihat aja ke dinas sosial, nanti dibuatkan BPJS. Ya, ibu hamil dan sebagainya juga sebagian. Itu ya. Kemudian saya ingin sampaikan mengenai komponen dan jumlah bantuannya, dan saya akan cross check. Ya. Seperti ibu hamil. Ibu hamil itu bantuannya masuk 3 juta per tahun. Ya, ibu hamil 3 juta per tahun dengan kondisi pencairan 3 bulan sekali itu 750.000. Benar ya? Ada yang hamil? Kemarin dapat berapa? Kok 600? Saya kemarin beli juga sama kelas. Nah, yang terbaru, yang bulan 4. 600 serius, Bu? Atas nama siapa? Hah? Rubia. Iya, 600.000. Bukan. Oke, 600.000. Kehamilannya sudah dilapor? Iya, melapor masalah pelaporan kemarin tuh. Belum. Sama siapa? Ainun. Nanti saya tanyakan Ibu Ainun apakah nanti saya tanyakan Bu Ainun apakah sudah diusulkan atau tidak ya. Seharusnya kalau misalnya dia 600 kemarin itu pasti untuk pendidikannya, bukan untuk kehamilannya. Karena kehamilan 750.000. Berarti belum masuk dalam kategori kehamilan. Nanti saya cek lagi. Kemudian anak usia 0 sampai 6 tahun itu juga 3 juta per tahun. Ya. Yang keluar per 3 bulan itu 750.000. Ada yang punya komponen balita? Komponen balita. Yang dapat komponen balita. Dapat 750. Betul. 600. Tidak mungkin. Kalau ibu masuk dalam kategori balita, tidak mungkin 600.000. Tidak. Seharusnya kita lihat, ibu punya anak sekolah juga? Ada. Kalau dia 600, biasanya SD dan SMP yang dapat. Kalau SMP, SD sama TK baru. TK belum masuk. TK masuk balita. Nah, ini kenapa hari ini saya hadir untuk memberikan ini? Saya ingin mengevaluasi itu. Ya.
Karena saya baru bertugas di Kecamatan Tanah Lia ini per tanggal 27 Mei. Ini pertemuan pertama kita dalam program ini. Nanti semua keluhan, nanti ada bahan evaluasi dari kami, ya. Evaluasi ini nanti semua kendala akan dicatat di sini. Misalnya punya balita, makanya kenapa di kakak kemarin saya minta tolong diisi yang punya anak SD kelas berapa, yang SMP kelas berapa, yang SMA kelas berapa. Kenapa? Untuk melihat semua dari kakak itu, ya. Nanti ada evaluasi ini juga tolong diisi. Berapa kali menerima bantuan dalam setahun, kemudian apa kendalanya tolong diisi nanti, ya. Nanti dulu, masih panjang ini. Nanti pertanyaan kita diskusi. Kemudian untuk anak SD. Anak SD dalam setahun itu 900.000 bantuannya. 3 bulan sekali cair itu 225.000. Ya kan? Dulu, sekarang yang terbaru. Ya. Ya, 225. Kemudian kalau misalnya punya anak SD dan SMP, makanya biayanya 600.000 karena 225 ditambah dengan 375.000 kan 600.000. Kalau balita masuk berarti dia menambah. Karena dalam satu kelompok bantuan, kalau nggak salah dalam satu keluarga cuma bisa 2 bantuan. Ya. Jadi begini. Emang kalau bicara uang memang semua jago. Ibu saya itu tidak tamat SD, tapi kalau berhitung matematika saya kalah. Karena kebutuhan dapur beliau lebih tahu daripada saya. Ya kan? Nah, pertanyaannya begini. Dalam satu keluarga itu cuma bisa mendapat 2 bantuan. Kalau misalnya ibu hamil, silakan salah satunya dipilih, keluarkan. Misalnya anak sekolahnya 2, ambil anak sekolahnya 1, masuk ke hamilannya dulu. Nanti setelah lahir, diusulkan lagi masuk ke balitanya. Begitu. Karena dalam satu keluarga itu dua komponen saja bisa diambil. Ya. Nggak bisa semua. Kalau misalnya ibu hamil, anak sekolah, balita ada di dalam, terus lansia juga ada. Ini bisa 3 juta sekali cair. Banyak kan? Nanti yang lain juga mau. Nah, iya makanya dibatasi oleh pemerintah pusat. Dalam satu keluarga itu cuma 2 komponen yang bisa masuk. Kalau misalnya ibu dapat 600.000, berarti anak sekolahnya 2, ya kan? Nah, pilih salah satu nanti ke depan, mau masuk ke hamilannya atau anak sekolahnya. Ya, ya kan? Terus lansia juga begitu. Kalau lansia ada punya anak masih sekolah, tapi kalau lansia punya anak sekolah gimana tuh ya? Berarti istrinya masih muda ya? Ya, istri muda berarti. Aduh. Nah. Oke, itu ya untuk sekolah ya, SD, SMP, SMA. Jadi kalau anaknya misalnya ada yang SD, ada SMP, ada SMA, berarti kan 2 aja yang bisa dibantu. Berarti kan 2 orang, satunya harus mengalah, ya kan? Beda dengan kuliah Bapak Ibu. Kalau anaknya kuliah, orang tuanya atau adiknya masih ada SD, SMP, masih mau dapat, boleh. Karena KIP kuliah tidak berhubungan dengan bantuan komponen. Ya. Sudah di luar jalur komponen, karena kita sampai 12 tahun masa belajar. Ya. 12 tahun waktu belajar, itu yang wajib. Misalnya dalam keluarga Bapak Ibu ada nih anaknya yang masih berusia 17 tahun ke bawah tapi tidak sekolah. Itu bisa masuk dalam komponen wajib belajar. Dan dia harus diberi bantuan untuk bisa belajar. Cara belajarnya bagaimana? Mungkin diikutkan kursus dan sebagainya. Atau mungkin ikut PKBM untuk mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Ya. Jadi, kalau ada anaknya yang putus sekolah, ketemu sama PKBM di Kecamatan Tanah Lia.
Kalau di sini kalau tidak salah masih Pak Pati Marti yang mengelola. Ya, ijazah. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ijazah paket C saat ini itu bisa daftar masuk polisi dan TNI. Paket C. Ya. Ijazah paket C itu sudah diakui secara kenegaraan dan resmi dikeluarkan oleh negara. Beliau bisa juga untuk kuliah dan bisa juga digunakan untuk mendaftar Polri dan TNI ke depan. Bahkan sekarang sudah dibuka TNI tahun ini, paket C diterima. Ya. Tapi umurnya jangan lewat dari 30 tahun karena karena kalau di atas 30 tahun nanti bukan ngurus TNI-nya, bapaknya yang diurus. Ya. Jadi anak-anaknya yang putus sekolah kemudian tidak mau melanjut sekolah. Kadang anak-anak ini kan kalau sudah temannya lulus SMP tidak mau. Silakan diikutkan paket B, biar dia lulus paket B nanti daftar jadi masuk SMA. Itu bisa. Ya, jangan sampai putus sekolah. Kalau saya sarankan jangan sampai putus sekolah. Ya. Kadang anak-anak ini kan lulus SMP sudah ikut bapak menjala aja deh. Dapat uang kerja di perusahaan dan sebagainya. Jangan. Berikan pemahaman. Bapak Ibu bisa lihat sekarang pendidikan itu sangat menentukan nasib anak-anak. Dulu kami sebelum berpikir bahwa S1 itu bagus, ternyata setelah kami S1, S2 yang diutamakan sekarang. Kami nyesel sebenarnya, ini mau kuliah S2, sudah berkeluarga, harus bantu orang tua untuk... Padahal seandainya kami dulu lulus S1 lanjut S2, itu lebih baik sebenarnya. Ternyata kami salah prediksi dan anak-anaknya saya sarankan ketika masih berusia 22 tahun lulus kuliah, kalau memang punya kemampuan lanjutkan S2. Ya, lanjutkan. Banyak beasiswa, Bu. Jujur, banyak beasiswa. Di kampus ada beasiswa untuk S2. Saya dulu ditawarin, saya tidak ambil. Malah saya sampaikan saya mau kembali ke daerah saya untuk membantu pemerintah. Ujung-ujung sekarang baru nyesel. Karena memang kata orang penyesalan itu di belakang. Ya kan? Kalau di depan nanti keduluan. Ya? Itu. Kemudian kita lanjut SD, SMP. SMP itu 1.500.000 per tahun. Per tahun, bukan per bulan. 1.500.000 per tahun. Keluarnya berapa? 375.000 per 3 bulan. Kenapa per 3 bulan? Karena anak-anak juga butuh uang per semester. Per 6 bulan kan? Paling selama belikan buku bulan ini 3 bulan baru beli buku lagi. Kami sudah hitung. Dan pemerintah juga sudah hitung. Kalau ada anaknya beli buku tiap hari, itu enggak tahu bagaimana lagi. Ya, jangan kayak saya dulu sekolah tiap hari beli buku. Mas saya bikin pesawat. Ya. Aduh. Ya, kemudian untuk SMA itu 2 juta per tahun. Jadi keluarnya itu 500.000 per 3 bulan untuk yang SMA. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak, misalnya nih SD, SMP, SMA, Ibu perhitungkan yang memiliki kebutuhan lebih banyak itu yang mana? Kalau misalnya SMP sama SMA yang lebih membutuhkan kebutuhan, SD-nya dikeluarkan saja, digantikan ke SMA-nya. Iya kan? Tapi kalau misalnya masih mampu untuk diurus yang SMA-nya, enggak apa-apa, SD, SMP aja dikasih bantuan. Kan begitu. Juga kalau SMA bilangnya sudah bisa cari uang tambahan gitu kan. Suruh jual kue, enggak mungkin mau. Oh, balita, wah. Kemudian kita lanjut ke disabilitas berat. Seperti apa disabilitas berat? Mereka yang memiliki keterbalangan mental dan tidak bisa bekerja. Ya. Siapa dia? Banyak. Kalau di Tanah Merah Barat ada. Nah, Ingki Kurniawan itu masuk dalam disabilitas berat karena dia mental yang berat karena tidak bisa menyelesaikan dengan usianya dengan kelakuannya sehari-hari dan bahkan tidak bisa berdiri ya, berjalan ya. Sama. Oh, itu kenapa tidak dianu, Bu? Nggak ya? Oh, dari lahir ya? Oh yes. Nanti tolong disampaikan punya ini dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk lansia, bantuan untuk disabilitas itu setiap tahun itu 2.400.000. Diberikan per 3 bulan itu 600.000.
600 kali 4 berarti kan 2.400.000 ya. Ya kan? Kemudian lansia juga begitu, 2.400.000 diberikan 600 per bulan, per 3 bulan. Dapat Pak? 600.000. Hah? Bulan kemarin cair berapa? 600. Oh, iya. Jangan bilang enggak, saya cek nih namanya. Karena saya punya data yang sudah cairkan uang. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya mengenai ini. Bapak Ibu, saya sebagai informasi tambahan, bantuan ini diberikan dengan beberapa persyaratan dan kewajiban Bapak Ibu. Kewajibannya tadi kalau kesehatan silakan cek kesehatan, anak sekolah dibutuhkan kebutuhan anak sekolahnya dan sebagainya. Kemudian komponen kesehatan. Bagi ibu hamil itu bisa diberi bantuan 2 kali untuk kehamilan. Ya. Nggak hamil sampai 10 kali dibagi bantuan terus. 2 kali kehamilan, maksimal 2 kali kehamilan. Terus untuk balita 2 kali balita. Misalnya anak pertama, anak kedua masih bisa diuruskan untuk bantuan PKH-nya. Ya. Kalau anak ketiga tanggung sendiri. Ya. Terus kalau hamil 3 kalinya tanggung sendiri sama bapaknya. Jangan minta sama Pak BPD urus tanggung jawab, lain bapaknya. Ya, gitu ya. Kemudian untuk komponen pendidikan. Pendidikan itu diberikan sampai 12 wajib belajar. Ya, SD, SMP, SMA. Di luar dari itu tanggung sendiri. Kalau misalnya mau melanjutkan kuliahnya, anaknya mau minta bidik misi, urus ke sekolah maupun urus ke dinas sosial, ya. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu masuk disabilitas dan lansia, ya. Itu dalam satu keluarga itu hanya 1 orang yang diberi bantuan. Misalnya dalam satu keluarga seharusnya kan 2 lansia, suami istri kan, tapi aturannya cuma 1 yang diberi bantuan. Nggak bisa dua-duanya, nanti yang lainnya juga mau. Ya. Kemudian untuk disabilitas juga begitu. Kalau anaknya misalnya ada 2 orang yang cacat, harus salah satunya yang diberi bantuan. Ya, nggak bisa dua-duanya. Nanti mungkin yang lainnya ada kebijakan-kebijakan, kita nggak tahu ke depan. Baik Bapak Ibu.